Kalau momen yang tidak terlupakan apa? Ketika saya Jatuh cinta. Aku tidak pernah merasakan jatuh cinta yang sampai melupakan diriku, teman. Aduh. Istrinya denger nggak ya ini? Alright. You know alright? No, I know. Oh no. Alright is alright. All semua. Right kanan. Semua kanan. Halo kawan-kawan, selamat datang di Beda Sisi Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat wow nih. Maunya Dabar dalam hal apa terkenal, nih? dabar Oh, terkenal. Jadi untuk kalian yang pecinta film-film kartun pasti sudah tidak asing lagi dengan suara dari Kartun apa nih? karakter ini. Apa? Kartun apa? Mau tahu? Kita dengerin aja suaranya. Aku siap. Udah. Ngeselin tapi udah pasti tahu kan. Aduh, Bapak. Selamat datang Mas Bapak Ade. mengganggu tidur saya, Pak. Saya harusnya tidur nih, Pak. Enggak. Thank you, Mas Pur. Dan juga Ya, selamat datang di podcast kami. Iya. Yang nggak terkenal ini ya. belum. belum. Baru dia Iya, mulai dari baru. harus terkenal. Iya, Mas Ade Bibir ya. Ade Bukan Ade Bibar. Bieber. Oh, Justin Bieber. Oh ya, itu Justin Bieber. Ini ada bibir. Bibir. Bentar. Nanya. Kenapa namanya bibir? Nah. Ketebak ada di otaknya. Itu nama panggung atau emang gimana tuh? Ini sejarahnya juga nggak tahu juga, lupa inget ya. Jadi dulu tuh namanya waktu ngedubbing pertama masuk saya pakai kumis. Dipanggilnya Ade Kumis. Oh. Iya. Dulu zaman sekolah juga Ade Kumis karena sudah berkumis. Seiring berjalannya waktu kan pengisi suara, terus kumisnya saya taruh. Kelihatan lah yang namanya halaman rumah. Wah. Besar sekali halaman rumahnya. Wow. Ada bibir. Tapi dulu zamannya SMA juga ada yang udah manggil ada bibir. Karena bibirnya kegedean. Oh, kirain karena nggak bisa diem. Lebih ke ekspresif ya, lebih ke ekspresif. Itu kalau ada silent namanya. Oke. Di SpongeBob nih dari ngisi suaranya tuh dari generasi berapa sih, Mas Ade? Kalau untuk SpongeBob itu ditayangkan dulu kan ada di TV, La TV dulu zaman itu ya. La TV. Oh, sebelumnya TV One ya? Sebelum TV One. Lah TV, lah iya. Gitu. Lah, iya beneran. Zaman itu La TV. Zaman La TV itu diisi oleh Kak Nanang. Kak Nanang, siapa nama panjang itu? Kak Nanang lah misalnya. Siapa ayo? Kak Nanang. Nanang Nislah. Dilanjut dengan Kak Santos. Kak Santos. Dan ada perubahan perpindahan penayangan di GTV waktu itu Global pindah TV stasiun. pindah Global. stasiun neng stasiun balapan itu stasiun kereta stasiun ini stasiun televisi jadi pindah ke Global TV saya yang mengisinya di tahun 2005 Oh, 2005 ya? ya Dari 2005 gimana limanya? 2005 Oh, 2005. konsen dong 5 gimana sih ngantuk saya ngantuk sih itu yang ngantuk Aku kan yang bingung. Tadi nanya jarinya gimana? Dari mana? ampun Sampai berapa episode sih kalau di SpongeBob? session 2005. sampai 5 session kalau nggak salah 77 episode saat itu Wow. tapi itu rentang waktu yang cukup lama Hmm. dari 77 episode nggak hanya selesai langsung setahun tapi sampai dari 2005 sampai 2007 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun lumayan Kan episode SpongeBob-nya itu kan cuma satu episode 15 menit kan ya? penayangan 30 menit penayangan Setengah jam. 30 Misalkan menit. kan dipotong-potong kan 15 menit lah ya. 20 menit, 23 deh 23. ngambil berapa Penawaran. Dari mana? ya udah Berarti kan itu 2 tahun 70 episode. 77. 77.
Cuma satu episode untuk 3 menit, sisanya ngapain aja? Nyuci apa yang jemur. Ya. Sisanya melakukan pekerjaan ayah sebagai seorang Oh, ayah. saya seorang dapur yang sangat tidak terkenal. Jadi saya di rumah aja. Di rumah aja setelah dubbing di rumah. Gitu. Ngapain lagi gitu. Awalnya sampai bisa terpilih soalnya, Awalnya. awalnya bisa dipilih itu. Jadi ada pergantian yang tadi saya bilang dari Santos ke saat itu perpindahan TV. Nah, kan Mas Santos itu dikontrak. Tidak boleh dulu untuk mengisi. Dan saya kebetulan dihubungi oleh Mas Antok Suhartono waktu itu yang memegang film atau memegang proyek film SpongeBob ini. Gitu. Saat itu juga ada kegiatan di Taman Ismail Marzuki. Dek, bantuin gue dong yuk casting film apa? SpongeBob. SpongeBob. Dan saya saat itu belum pernah menonton. Swear. Ini kenapa ceritanya suaranya pelan Sedih banget sedih ya? Iya. nggak sedih ya? Biar emosional kali ya. Udah kebawa. Dramatis. Lanjut. Ya akhirnya casting dari beberapa kandidat, sisa 3. Nah salah satunya kandidatnya itu Mas Salman. Mas Salman akhirnya mengisi suara Plankton. Plankton. Tapi emang tadi suara biasanya udah kayak SpongeBob ya? Iya, ketawa aja tuh udah orang udah Ngeselin gimana gitu kan? Tapi saya itu sebenarnya penyanyi. Gimana? bisa dicontohkan nyanyi ya. Enggak tahu jenis suara saya itu jenis suara yang apa ya? Enteng, orang bilang cempreng. Iya. Nah, jadi ada rasa ini juga dulu. Putus asa. Putus asa. Iya benar. Suara ini nggak bisa dipakai peran-peran utama untuk peran-peran jagoan terutama nggak bisa. Insecure anak-anak sekarang. Mau batuk kan? Insecure. Saya merasa insecure, merasa gimana gitu, minder. Akhirnya ya seiring berjalan waktu ya tetap sampai sekarang insecure. Tadi kan tahun 2005 ya? 2005. Mulai jadi dubber tahun? 2000 lagi. 1995. Wow. Wow. Udah bapak-bapak. 95. Iya, 10 tahun kemudian mengisi peran SpongeBob. Dan SpongeBob yang membawa saya orang jadi tahu. Menjadi baju kuning sekarang. Iya. Jadi tahu bahwa saya mengisi suara. Tadinya saya mungkin hanya tukang cilok goreng. Berarti big breaknya ini SpongeBob ya? Iya. Yang mencetuskan jadi titik baliknya di SpongeBob. Terus Gitu. setelah itu? Setelah itu Kan 2 tahun tuh. 2 tahun. Saya juga ngisi film-film yang lain, tapi tidak terlalu banyak konsen untuk film-film yang lain kartun itu karena sudah. Jadi di tahun 2005 itu kebetulan saya di tahun 2004 saya sudah bukan banting setir, melihat perkembangan pengisi suara yang saat itu kayaknya buat saya pribadi harus ada pencerahan buat saya. Akhirnya saya beralih menjadi kru TV. Tapi begitu jadi begitu ngisi suara SpongeBob berarti udah ya kayak gimana ya? Terkenal lah ya. Gimana rasanya itu? Justru meledaknya itu orang tahu saya pengisi suara SpongeBob itu di tahun 2009-2010-an. Oh, malah jauh ya? Jauh, nggak langsung. Jadi orang malah tahu ya. Dan puncak-puncaknya itu di tahun 2014-2015 orang pada tahu sampai akhirnya saya juga alhamdulillah yang itu tadi saya buat ada yang mengajak untuk membuat RBT Touring Big Tune itu. Gitu. Tapi ada penghasilan nggak untuk alhamdulillah untuk RBT itu lumayan. RBT saat itu Ring Back to saat itu generasinya saya. Kalau generasi anak sekarang udah gak kenal RBT. Sekarang mungkin terkenalnya suaranya Mas tuh di ini kali ya, di background TikTok. Oh iya, itu dipakai untuk pengalaman gitu. Iya.
kau sudah meninggalkan aku sangat kehilanganmu, gitu kan yang dipakai backsound orang untuk orang-orang yang sedih gitu. Atau yang kata begini, imajinasi, atau diplesetkan jadi apa ayo. Boleh nggak sih? Boleh nggak sih ngomong baca? Kadang-kadang saya bahasa itu anak di rumah. Nah, ngomongin anak nih, anak-anaknya Mas Ade tuh suka nggak sih sama SpongeBob, atau mereka juga ikut nonton dan tahu nih kalau misalnya Mas Ade nih ternyata yang mengisi suara pernah nggak gitu? Oh ini dong. Tapi kayak kebanyakan orang-orang apa yang dilakukan oleh orang tuanya, kadang anaknya malah masa bodoh gitu. Biasanya gitu, anak saya juga ternyata seperti itu gitu. Kalau lagi nonton, saya suka gangguin, ngapain sih? Gitu. Jadi kayak merasa malu anaknya. Iya, emang kenapa itu ke suara ya? Enggak, aku lagi nonton katanya. Hai kamu tenang, hai teman, sedang menonton apa? Iya, gitu kadang-kadang jadi merasa nggak nyaman. Oh, gitu. Suka ganggu juga. Iya. Tapi kalau misal di sekolah kadang-kadang ya ada beberapa temen yang tahu kan, ya diledek ya padahal kan pekerjaan ayahnya itu. Tapi kadang-kadang suka merasa tidak nyaman aja, padahal nggak apa-apa gitu. Tapi akhir-akhir ini malah suatu kebanggaan ketika bapaknya yang handsome ini. Ada yang nempel kepala lu. Pusing. Iya. Aduh, mulu dari tadi. Aduh. Berarti sekarang udah nggak diisi SpongeBob ya? Ada beberapa proyek, tapi tidak untuk ditayangkan di televisi nasional, tapi beberapa TV. Boleh disebutin nggak sih itu sebenarnya? Oh, nggak boleh disebutin. Itu lokal. Pokoknya masih mengisi lah gitu. Untuk karakter-karakter tertentu, untuk mengisi karakter-karakter yang lain, saya masih mengisi gitu. Alhamdulillah. Ya, pernah nggak sih orang kesel dengar suara? Iya. Pernah nggak ada yang ngomong? Aku kesel. Suara lu berisik banget sih. Ada. Ya, kadang temen sih berisik ngomong mulu gitu. Sudah nasib. Tuh, kan kali jadi dapat kan tahun 95. Itu misinya apa? Awal-awalnya film India. Film India itu dulu 2 halaman. 2 halaman itu saya karena terbebani karena saya belum terbiasa, dan dialognya itu kan harus lincah, peran kocak gitu. Nah, udah akhirnya mengganggu para pengisi suara yang lain. Ya, karena pada saat itu sistem recording kita itu sistem yang disebutnya dengan pita. Zaman itu masih ada cuma 2 channel, jadi kalau satu channel udah keisi, tinggal satu. Nah, satunya ini harus dipergunakan sebaik-baiknya. Dan teman-teman harus mengantri, itu dia zaman itu. Jadi pas 95 kan udah mulai jadi dubber tuh. Belajarnya di mana? Atau langsung bisa? Atau harus kursus? Jadi zaman itu yang namanya dubbing itu sangat profesi yang sangat langka, dan orang tidak menyangka ada pekerjaan sebagai seorang dubber. Saya dikasih tahu sama teman saya, waktu itu saya masih bekerja di disebutnya pergudangan, dan kalau malam membantu dokter psikiater. Berarti lo tahu kan, bukan jadi pasiennya, ya. Saya jadi asistennya. Enggak, bukan asistennya waktu itu. Jadi home visit ke beberapa pasien yang mengalami gangguan jiwa. Saya ketularan. Gila itu tidak menular. Gila itu karena banyak beban pikiran. Kok galak sih sama penonton. Gila itu bukan karena menular. Gitu ya, jadi kan kita nggak tahu. Oh iya. Karena terbiasa. Nah, akhirnya ada kawan, mau itu nggak casting apaan? Untuk jadi seorang dubber. Nah, saat itu ada di daerah Kebon Jeruk, sebut aja TV-nya SCTV. Dia punya studio sehari, saya dites sama 4 kawan saya.
Saya bertiga sama saya berempat, alhamdulillah. Teman saya yang bertiga tidak diterima. Alhamdulillahnya kok gitu sih? Oh iya salah. Alhamdulillah saya diterima. Teman saya kesian yang nganterin saya itu. Saat itu saya juga nggak siap, tapi saya alhamdulillah saat itu ada sedikit orang yang mengajari di depan. Oh, lumayan nih bocoran. Nah, tapi setelah pelatihan paling bego. Aduh. Yes. Terus dengan adanya kayak AI gini tuh jadi kesulitan nggak? Dengan adanya kayak suara dari AI robot gitu. Buat kalau untuk yang pengdaber pengisi film kayaknya enggak deh, karena daber itu harus melihat apa namanya kan lip sync-nya, lip sync dan ekspresinya. Kalau untuk itu sih enggak kayaknya. Jadi tiap masa itu ada orangnya, dan tiap orang itu ada masanya, dalam artian masa ke masa itu pasti ada perkembangan zaman, kita harus mengikuti. Enggak berarti harus kita enggak, tapi kita berusaha mencari peluang dari hal tersebut gitu. Bukan ancaman juga, cuman kita harus biasa menyiasatinya aja. Bijak sini. Quotes of the day. Quotes of the day. Bijaksana belum tentu bijak sini. Kalau momen yang tidak terlupakan apa? Ketika saya jatuh cinta. Aku tidak pernah merasakan jatuh cinta yang sampai melupakan diriku, teman. Aduh. Istrinya denger nggak ya ini? Istri gue. Momen ketika apa nih? Mendubbing. Ya itu tadi, momen-momen ketika orang akhirnya paham bahwa saya pengisi suara SpongeBob gitu. Ya pokoknya nggak nyangka sepanjang perjalanan dari 95 menjadi seorang dubber sampai 2022 ini ternyata kita nggak sadar usia saya nambah. Iya, dari tahun 95 sampai 22 itu saya nggak sadar usia saya nambah. Aku speechless loh, sampai speechless loh. Ya saya juga bingung. Apa yang mau ditanyakan nih? Oh ya, selain jadi dubber nih, iya. Selain profesi apa sih yang sekarang yang lagi ditekuni selain jadi dubber? Saya kebenaran kesalahan apa nih? Kesalahan. Oh iya kebenaran kesalahan. Yang saya bilang di tahun 2004 itu saya menjadi kru TV, menjadi floor director, dan juga beberapa tempat kadang untuk kalau offer itu saya menjadi SM, stage manager, dan juga show director, dan sekarang lagi mencoba belajar menulis. Ada nggak karakter yang susah? Ada ya karakter karakter benar. Semua karakter awalnya susah. Semua pasti mengalami hal itu. Tapi kan kalau SpongeBob udah kayak suara asli, masa susah? Lebih natural nih. Beneran awalnya nggak ngerti. Kan harus ada, kan kalau yang di luar aku siap kan kayak gitu kan nggak nguber. Akhirnya saya dengan itu kan caranya itu. Kalau aslinya kan gitu kan. Bayangin jakun. Iya. Pengisi suara aslinya juga kan seperti itu. Mereka harus gitu ya. I'm ready. Gitu. Kalau saya aku siap. Gitu. Lebih mudah aja. Kan kita juga mencari penyelesaian dengan cara yang mudah sendiri lah. Iya. Selain SpongeBob apa yang mungkin dikenal sama orang-orang lah? Peran yang saya orang tahu, peran yang tahu tapi nggak tahu yang saya ngisi saya di film Marimar. Saya jadi Marimar. Enggak deh. Coba dong suara Marimar. Bukan, nggak bisa. Saya jadi Pulgoso, piaraannya Marimar. Jadi gugup tuh. Pulgosonya bisa bicara gitu. Bisa. Itu makanya saya suruh ngisi. Jadi Marimar kan waktu itu menyuruh si Pulgoso masuk ke kamar. Pulgoso masuk, aku tidak mau disuntik Marimar. Itu dialognya seperti itu. Itu gue. Iya. Ajaib sih. Ajaib, benar-benar. Tapi kalau untuk ada on off gitu saya masih suka terima panggilan dari beberapa teman, misalkan kayak kemarin di TV itu ngerjain program, ayo jadi FV juga.
di program TV untuk jadi voice overnya program TV. Tapi jadi voice over program apa? Itu happening. Voice program, bukan voice. Oh, ini jadi program voice program, voice program gitu. Jadi sekarang ya cowok panggilan. Nggak dipanggil juga saya datang. Nggak dipanggil saya juga datang. Kalau anaknya Mas ada yang ini kayak apa mau jadi dubber juga? Anak saya. Atau semua kayak tidak lah, cukup bapak saja. Ya, sebenarnya perjalanan kehidupan mereka biarkan aja mereka masing-masing. Saya juga nggak mau mengarahkan. Kalau toh nantinya ingin menjadi seorang pengisi suara atau ingin menjadi kru TV atau apa, itu pilihan mereka. Yang penting sekarang tugasnya adalah bersekolah dulu aja gitu. Tapi Mas menyarankan nggak untuk mereka menjadi dubber? Kalau saya sih menyarankannya untuk menjadi anak yang baik seperti bapaknya. Terus apa Kak Iwan? Ayo loh. Aku speechless. Apa. Ini udah semua. Lu mau ngapain lagi? Orang udah nggak ada ngadi-ngadi aja nih. Biar tambah semangat sih, biar tambah semangat. Sekarang lagi dubbing apa Mas? Sekarang lagi nggak dubbing. Selain jadi dubber, profesi lainnya apa Mas? Profesi tadi udah disebutin ya, FD sama SM. Di mana? Sama penulis. Di mana? Di beberapa tempat. Sama penulis. Kemarin saya penulis, alhamdulillah menang. Pernah berpikir untuk meninggal. Menang ini juara jadi penghargaan. Waktu itu tuh yang waktu putar balik pesan layanan masyarakat. Oh, yang Narji itu. Putar balik. Nulis. Iya. Yang putar, iya. Layanan masyarakat yang mudik muter dikit. Iya. Muter dikit. Iya. Iya, layanan masyarakat. Pesan buat dubber yang pemula. Nggak usah putus asa. Lakukan perjalanan apapun yang kalian jalani, karena semua hal itu nggak instan bisa terjadi, harus ada proses gitu kan. Udah putus asa gimana? Putus asa, putus asa ada lagunya tuh. Ayo bunuh diri, jangan putus asa. Berarti dalam artian kita harus istirahat atau rehat dulu sejenak. Bukan berarti kita harus memaksakan diri, berarti kita harus memperbaiki celah-celah yang kurang gitu. Atau namanya aku jadi lupa ya, mau ngomong apa ya? Kayak ganti profesi semuanya. Konsiderasi ganti profesi atau apa gitu. Semua bisa dilakukan bersamaan. Seperti profesi dubber ini kan bisa dilakukan dalam artian nggak harus fokus di dubber doang. Dubber bisa. Seperti saya waktu itu kan saya jalan sebagai floor director juga, sebagai pengisi suara juga, dubber, dan juga kadang-kadang kan saya bilang dagang cilok juga. Iya kan bisa dong. Dagang cilok. Dagang cilok. Saya pencinta cilok. Tapi enakan sempol daripada cilok. Apa enakan sempol ayam ya? Nah iya. Hati-hati loh sama sempol ayam loh. Kenapa hati-hati? Kemarin temen gua habis dari acara TV di luar kota, dia makan sempol ayam. Jadi ada bahan ini bukannya ini sih ya. Mungkin pedagangnya atau dia alergi. Kenapa? Makan sempol ayam itu bahannya mungkin ada bahan yang masuk. Kalau saya makan sempol ayam nggak apa-apa, giliran dia makan bibirnya jeding kayak bibir saya. Emang alergi dia. Iya, tapi yang bikin alergi itu apa ya? Telur. Tapi emang sebelumnya pernah makan sempol ayam nggak itu? Iya, teman-teman yang lain juga mengalami seperti dia. Temanya tema ngebahas sempol ayam kok. Penontonnya protes. Aduh. Kita langsung game saja deh. Ayo game saja lah daripada nih. Gaskan. Ini nih, jadi kita gamesnya itu nanti kita tunjukin foto, terus nanti dari Mas Ade langsung tiruin suaranya. Kalau ingat, karakter yang udah pernah dibawain. Alright, you know alright? No, I know. Oh no, alright is alright, all semua, right kanan,
Semua kanan. Baik. Woody Woodpecker. Dulu pernah ngisi cuman ngeganjel, nggak ngisi secara utuh. Jadi ada yang bolong, istilahnya bolong itu orang tidak terisi. Jadi saya menggantikan mengisinya. Gitu, bukan peran sentral saya. Wah, ini mas suaranya Mas Combi ini. Batu say, aku akan menghabisimu. Oh, nggak persis kan? Nah, itu Samurai X. Saya peran-peran tidak ini terlalu... bukan ceweknya maksudnya. Marimar. Oh Marimar, aku tidak mau disuntik Marimar. Jadi pulgosonya. Oke. Marimar. Wah, go Power Rangers. Power Rangers gitu. Jadi penyanyi apa jadi yang nyanyi? Iya sih. Dulu bilangnya kita Koko Power Rangers padahal kan go ya harusnya. Kita zaman kecil itu harus ada yang diperbaiki. Harus sekarang go Power Rangers. Ya kan dulu kan pas zaman kecil nggak ada, kalau sekarang kan ada liriknya gitu kan. Iya. Lebih terbantu. Iya, kita kan itu apa yang kita denger main asal nyeplok. TV-nya itu juga masih terbatas zaman itu. RCTI, SCTV, TVRI, tambah lagi TPI. Indosiar mungkin. TPI, MNC ya. Indosiar penyusul berikutnya. Baru ada TV yang lainnya. Dan TV yang lainnya. Makasih.